mahasiswa juga melakukan penelitian, tapi dalam rangka pendidikan. Ketika Anda melakukan penelitian itu banyak untuk mempunyai daya pikir kritis. Narasi lingkungan hidup sedang naik. Kementerian Lingkungan Hidup baru dibentuk. Itu kira-kira tahun 2008 tidak salah. Jadi hampir sama dengan Lawalata dibentuk, itu juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dibentuk. Halo, kenalin nama aku Rebecca Kakokururup Mabin, akrab disapa Mace. Aku adalah salah satu anggota Lawalata IPB. Aku berasal dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, di ujung timur sana. Kemudian aku ke sini untuk belajar, untuk melanjutkan pendidikan aku. Setelah kurang lebih 1 minggu di Bogor, akhirnya perjalanan perkuliahan aku pun dimulai. Aku merasa cemas, khawatir akan perkuliahan aku. Aku di sini sendirian, aku benar-benar nggak tahu harus apa, aku harus kemana dan harus ke siapa. Selama 4 bulan lamanya kami dibina dan dilatih. Banyak yang kami pelajari. Akhirnya aku resmi menjadi anggota Lawalata IPB. Aku sangat senang. Aku nggak sabar buat mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Lawalata IPB. Buat aku, Lawalata IPB itu udah menjadi rumah tempat aku pulang di tanah rantau. Aku jauh dari orang tua, aku nggak punya siapa-siapa, tapi aku punya keluarga besar Lawalata. Lawalata Jaya! Terus berangkat, karena kita juga harus realistis. Bener yang dibilang sama Juju, karena melihat uang yang kurang sekarang, cari lagi. Orang-orang berbicara tanpa henti, beradu argumen dan saling menyahuti. Tak tahu apa yang mau dicapai, tak tahu juga apakah yang ku kejar akan sampai. Ku bertanya, kapan aku bisa bersenang-senang seperti yang kulihat kala itu? Atau mungkin tujuanku takkan tercapai di sini. Tapi, apa sebenarnya tujuan organisasi ini? Setelah ada pencinta alam kita mulai, akhirnya kita kukuhkan. Mari kita itu September 21 1974 yang namanya kemudian Lawalata gitu. Di Indonesia narasi lingkungan hidup sedang naik. Kementerian Lingkungan Hidup baru dibentuk. Itu kira-kira tahun 2008 tidak salah. Jadi hampir sama dengan Lawalata dibentuk, itu juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dibentuk. Ya, persentase kegiatan mereka yang orientasinya ke lingkungan hidup. Kita banyak yang mencoba berkaitan dengan lingkungan hidup, karena mungkin memang historisnya bersamaan dengan sejarah gerakan lingkungan di Indonesia. Jadi kalau yang lain itu boleh dibilang dia sejarah pencinta alam. Di kita memang namanya pencinta alam. Tetapi gerakan yang dilakukan lebih banyak orientasi pada gerakan lingkungan. Dari segi nomenklatur boleh dikatakan kita merupakan bagian dari gerakan lingkungan. Itu antara lain adalah gerakan lingkungan. Dan gerakan lingkungan itulah yang di Indonesia menurut saya, walaupun banyak orang yang belum banyak yang mengklaim gitu, tapi menurut saya yang pertama sebagai satu organisasi yang kegiatannya kepada lingkungan dan basisnya perguruan tinggi adalah Lawalata. Nah, sehingga itulah yang kemudian mewarnai 50 tahun. Saya sendiri surprise. Iya, tidak terpikir pada waktu itu bahwa ini punya lifetime yang panjang, punya sustainability. Lawalata sampai 50 tahun. Semula tidak kita pikirkan, sekarang menjadi sesuatu. Bagaimana umur organisasi ini bisa terus bertahan. Nah, jadi
keberlanjutan lawalata tentu sangat tergantung pada anggota-anggotanya. Saya pikir kalau saja berpegang pada tadi, bahwa kita punya nilai-nilai menghargai, menempatkan tinggi yang namanya inklusivitas, bukan menempatkan mereka yang fisiknya bagus, kuat sebagai anggota, tapi yang punya nilai inklusivitas. Ya, tentu kemudian implikasinya saling mampu bekerja sama dan segala macam. Nah, itulah yang bisa akan jadi titik masuk untuk terus lawalata itu hidup gitu. Karena inklusivitas itu adalah nilai penting dari alam. Nilai penting alam salah satunya adalah inklusif. Alam itu menerima apa saja yang ada. Termasuk dia dirusak sama manusia, dia terima. Terbuka dia. Lima 50 tahun sudah bukan umur yang muda lagi bagi sebuah organisasi. Proses pendewasaan organisasi telah dilewati dengan banyaknya dinamika yang terjadi. Tetapi organisasi ini terus berupaya untuk tetap tegak lurus berperan dan mewujudkan gerakan lingkungan hidup secara partisipatif, kooperatif, dan berkelanjutan, sebagaimana mimpi dan tujuan organisasi. Tapi, bagaimana upaya yang dilakukan Lawalata IPB untuk dapat mencapai mimpi dan tujuannya? Kalau di Lawalata yang saya rasakan pertama adalah kita memang organisasi pencinta alam. Tapi kegiatan-kegiatan kita mendahulukan tentang aspek-aspek lingkungan hidup. Ada pelestarian, ada eksplorasi gua, dan ada riset di dalamnya. Jadi nilai-nilai itu yang sedari awal Lawalata berdiri sudah membentuk ciri khas sendiri ya, budaya mahasiswa pecinta alam yang kuat dalam basis keilmuannya, kuat dalam basis kegiatan lingkungan hidupnya. Sehingga sekarang kalau kawan-kawan lihat, mulai dari ekspedisi apapun itu pasti ada lingkungan hidup itu selalu menjadi latar belakang alasan kenapa kegiatan itu dilaksanakan. Ekspedisi Lawalata IPB telah menjejakkan kakinya hampir di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari sekedar pembuktian eksistensi, rutinitas tahunan ini mencerminkan bukti nyata andil organisasi dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan menegaskan dedikasinya terhadap pelestarian lingkungan. Namun, bagaimana organisasi ini memastikan relevansinya dalam merespon isu-isu lingkungan terkini? Dari banyaknya ekspedisi yang udah dilakukan gitu, aku jadi pengen tahu gitu proses rumusan kajiannya di dalamnya tuh gimana gitu sampai jadi sebuah kajian. Proses yang perumusan kajiannya ya? Ya. Angkatanku itu SLA-nya di Mentawai. Waktu itu kita ingin tahu soal bagaimana konservasi satu jenis primata, namanya simakobu. Simakobu ini salah satu primata endemika Mentawai yang dia statusnya itu sudah critically endangered atau sudah nyaris punah. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih upaya konservasi satwa ini di alam, seperti apa dia di alam, karena kan yang kita lihat cuma foto-fotonya doang, kita pengen lihat langsung seperti apa sih satwanya di alam. Udah gitu kita juga pengen tahu bagaimana kondisi populasinya dan bagaimana masyarakat di sana itu berkaitan dengan si satwa primata ini. Jadi kita ke sana melihat langsung masalah di lapangan, melihat langsung upaya konservasi yang sudah dilakukan sama pemerintah Indonesia di Taman Nasional di sana, melihat langsung masyarakat di sana itu seperti apa hidupnya. Kemudian kita kembali, terus kita memformulasikan semua data itu menjadi satu informasi yang kemudian kita scan ke khalayak yang lebih luas sehingga lebih banyak lagi orang yang peduli dan lebih banyak orang yang tahu bahwa si satwa simakobu ini ada loh di Indonesia dan merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia, dan juga kita memberitahu bahwa masyarakat di sana
Walaupun di sana itu identiknya mereka kan berburu satwa, tapi ternyata mereka juga melakukan konservasi. Mereka juga punya kearifan lokal yang sebenarnya saling mendukung dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak Taman Nasional. Dan itu menurutku adalah peran kita waktu itu sebagai tim SLA-nya Lawalata untuk menjadi jembatan antara upaya konservasi yang sudah dilakukan di lapangan dengan publik yang mungkin belum tahu. Jadi setiap level dan setiap jenjang itu perlu naik kelas. Nah, MPCA naik menjadi ekspedisi SLA, setelah SLA nanti begitu dia menjadi AB, dia pasti akan dituntut untuk melakukan ekspedisi yang lain. Nah, pada saat itu tentu dia menjadi lebih expert dong. Kan selama SLA diajarkan bagaimana mereka melakukan fundraising, bagaimana melakukan manajemen tim, manajemen proyek, melakukan risetnya, melakukan publikasinya, melakukan promosinya. Itu satu paket yang menjadi ciri khas bagi Lawalata yang mungkin tidak banyak organisasi pecinta alam lain yang melakukan seperti itu. Ekspedisi yang dilakukan oleh Lawalata IPB ternyata tidak hanya sebatas petualangan saja, tetapi juga dibalut dengan kegiatan studi ilmiah yang berlandaskan dari isu-isu lingkungan yang terjadi saat itu. Sebagaimana mahasiswa pecinta alam dengan masih memegang status mahasiswa dan masih di bawah naungan perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan pembuktian fakta secara empiris dan ilmiah. Ya, perguruan tinggi itu kan berpedoman sama Tridharma. Iya, Tridharma perguruan tinggi. Ya. Kira-kira Lawalata IPB sendiri itu ada tidak peran spesifik di Tridharma tersebut? Iya, jadi Tridharma perguruan tinggi kan sebenarnya lebih ditujukan kepada orang-orang yang memang bekerja di kampus. Mahasiswa sebenarnya bagian dari entitas di kampus, tapi dalam konteks saya bekerja di kampus, saya mendidik Anda mahasiswa. Nah, mahasiswa juga melakukan penelitian, tapi dalam rangka pendidikan. Karena kan Anda latihan untuk menjadi peneliti atau latihan untuk mempunyai daya pikir kritis. Karena kan ketika bikin penelitian, Anda mempertanyakan sesuatu, kemudian mencoba mencari jawabannya. Dan Anda tahu prosesnya, bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana mencari jawaban, bagaimana menuliskannya. Pengabdian masyarakat, ya, mana kita bisa mengembangkan pengetahuan yang kita dapatkan itu, kita komunikasikan kepada masyarakat, kita sumbangsihkan kembali kepada masyarakat. Sebenarnya apa yang dilakukan Lawalata itu sudah ada bagian dari situ. Karena saya lihat Lawalata kan melakukan penelitian, latihan untuk penelitian. Melakukan penelitian kecil, di kegiatan-kegiatan itu Anda melakukan. Kemudian Anda pergi ke lapang, Anda berkomunikasi, mungkin Anda juga memberikan pengetahuan Anda ke masyarakat. Saya rasa Lawalata ya secara walaupun tidak besar ya, tapi sudah melakukan hal itu. Jadi sangat penting sekali saya rasa Lawalata ini untuk terus bergerak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dari dulu begitu. Paling nggak Anda tahu, Anda melakukan keseluruhan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam bagian Tridharma perguruan tinggi. Saya senangnya dengan Lawalata ya, karena saya melihat selama ini ya dari mulai saya mahasiswa lah ya, bahwa Lawalata itu sangat egaliter ya, dalam hal kita nggak lihat gender gitu, perempuan juga bisa maju gitu kan. Jadi ketua Lawalata kan ada beberapa perempuan. Ini menunjukkan bahwa kalau saya yang lihatnya tuh bukan sekedar Lawalata have fun gitu ya, tapi juga kita penting untuk mempertahankan keindonesiaan kita. Ya, karena Indonesia tidak dibentuk dari satu suku saja, satu latar belakang begitu. Dan IPB juga terdiri dari macam-macam. Tapi kan kalau kita mau realistis, makin ke sini seringkali kesukuan atau kelompok tertentu itu menjadi pilihan utama gitu. Padahal kan harusnya enggak. Dan Indonesia tidak boleh ke arah situ. Karena Indonesia itu adalah keragaman. Dan Lawalata itu inginnya saya tetap mempertahankan keragaman ini.
Perjalanan anggota Laulata IPB tidak berhenti hanya ketika sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Rasa cinta serta nilai yang tertanam dan ditumbuhkan selama berkegiatan di Laulata IPB menjadi bekal masing-masing anggota untuk terus berkiprah dimanapun sektor, profesi, dan jalur kehidupan menempatkannya. Pengaruh dari Laulata IPB kepada setiap anggotanya tidak hanya saat mahasiswa saja, tetapi sampai bekerja. Masuk IPB 2001 ya, ambil kehutanan. Di tingkat 2 saya masuk Laulata IPB. Itu saya mulai belajar ya, mulai tertarik dan antusias untuk mendalami tentang isu-isu lingkungan. Karena memang di Laulata itu titik beratnya atau fokusnya adalah di isu itu gitu. Saya walaupun masuk kelompok pencinta alam, tapi saya tidak terlalu fokus atau antusias sekali untuk terkait dengan kegiatan fisik ya. Tapi saya lebih tertarik dan tertantang untuk belajar tentang manusia dan lingkungan. Karena bagi saya adalah inilah semua yang mempengaruhi ekosistem yang ada di bumi gitu. Manusia gitu. Yang paling baik dan yang paling jahat itu adalah manusia. Nah, itu kenapa di situ saya mempelajari dan ambil kelompok minat manusia dan lingkungan. Jadi dari kampus sampai dengan sekarang berarti kurang lebih 23 tahun ya. Jadi saya tetap bekerja dan beraktivitas terkait dengan manusia dan lingkungan, mempelajari karakter manusia, mempelajari tentang bagaimana perilaku, gitu ya, kepedulian, membangun gerakan untuk lingkungan, dan kelestarian lingkungan gitu, dan menjalankan aksi-aksi untuk yang terkait dengan penyelamatan lingkungan dan ekosistem di Indonesia. Jadi saya diberi kesempatannya bekerja di LSM, di NGO ya, mulai dari komunitas bekerja di LSM, lalu juga bekerja di pemerintahan, bekerja di BUMN gitu ya, di swasta itu. Ya, tapi nilai-nilai yang dulu kita dapatkan itu selalu kita pegang gitu. Bagaimana jiwa kepemimpinan, bagaimana jiwa fair gitu, keadilan gitu ya, sensitif, peduli dengan orang-orang, dan yang paling penting lagi adalah apa? Integritas. Gitu. Integritas itu yang nggak bisa kita main-mainkan, nggak bisa kita jual, nggak kita ini harus kita pegang teguh gitu. Kita harus punya integritas, kita harus punya ideologi dalam bekerja, harus punya komitmen gitu. Yang ketika hal yang melenceng dari nilai-nilai yang kita dapatkan di Laulata IPB, ya saya nggak mau bekerja di situ. Saya akan cenderung menghindar. Ketika saya sudah disampaikan dan saya ingatkan tidak bisa, ya saya lebih baik menghindar. Karena itu saya nggak mau. Saya tidak mau mencederai integritas dan nilai-nilai yang sudah ditanamin di Laulata, yang sudah diajarkan oleh senior-senior saya di Laulata gitu, sampai sekarang. Makanya para pendiri Laulata IPB, senior-senior di bawahnya tahu saya siapa dan saya tetap pegang. Ya teman saya pernah joke ya dengan senior waktu itu ya. Ya saya bilang tenang aja, walaupun saya bekerja di pemerintahan, bekerja di BUMN, di swasta, agama saya tetap konservasi. Saya tetap akan concern dengan lingkungan, saya akan tetap concern dengan bagaimana perilaku manusia ini. Almarhumah Amy Hafield pernah berpesan, anggota Laulata IPB dapat tersebar di mana-mana, pada hampir seluruh sektor, pada pemegang jabatan strategis, aktivis-aktivis lingkungan, bahkan pada sektor yang secara kasat mata dianggap berseberangan dengan aspek lingkungan hidup itu sendiri oleh sebagian orang. Setidaknya, satu hal yang diyakini hingga saat ini, seorang anggota Laulata IPB akan terus berupaya untuk selalu meluruskan diri memilih jalan lingkungan serta menghindar dari terjerumus menjadi perusak lingkungan pada jalurnya masing-masing. Ku kan selalu menjunjung namamu, tulus ikhlas sepenuh hatiku menjaga nama baikku di setiap langkahku, kan selalu berkorban untukmu, suka duka dan tak pernah ragu. Laulata, kau simbol kebanggaan yang kuat di dalam hatiku.
tegakkan